dengan an-naba. Apa itu an-naba? Dengan secara bahasa disebut dengan kabar. Kabar apa? Berita. Tentang apa? Amma yatasaalun, mereka bertanya, saling bertanya. Anin naba'il azim, tentang berita yang besar. Apa berita yang besar tersebut? Yang mereka alladzi hum fihi mukhtalifun. Mereka tuh berbeda pendapat. Kemudian mereka memperselisihkan tentang apa? Kedatangan yang disebut dengan kabar yang paling besar. Apa dikatakan? Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Nanti kalian juga bakalan mengetahui tentang kabar tersebut, tentang peristiwa tersebut. Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah jadikan bumi sebagai apa? Hamparan. Artinya khabar yang besar itu tiada lain adalah bagaimana berkenaan tentang yaitu peristiwa hari kiamat. Maka kan begini, siapa sih mereka tuh? Orang-orang yang ketika awal itu menentang dengan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan menentang dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang menentang dakwah Rasulullah ketika Rasulullah berada di Mekah. Nah, periode Mekah itu yang tadi dikatakan bahwasanya ketika Rasulullah berdakwah pertama kali dengan apa? Dengan sir, dengan rahasia, bersembunyi, tidak langsung dengan terbuka. Maka dari kerabatnya, dari golongan yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama masuk ke dalam agama Islam. Siapa? Dari kalangan ibu-ibu yaitu Siti Khadijah. Dari kalangan orang tua Sayyidina Abu Bakar. Dari kalangan anak muda Sayyidina Ali radhiyallahu wa karamallahu wajhah. Jadi Rasulullah berdakwah dengan apa? Dengan cara personal, dengan cara didekati tetangganya, didekati dengan orang-orang yang mendukung dakwahnya. Nah, orang yang dia berjumpa dengan Rasulullah SAW, man laqiya Rasulullah SAW wa amana bih, dikatakan orang yang berjumpa dengan Rasulullah dan dia beriman kepada Rasulullah disebut dengan sahabat. Orang yang menyaksikan langsung. Contoh nih misalnya Fadil kan nyaksiin langsung nih sama rival, kan temen tuh, disebut dengan sahabat, dia kenal. Ada kata-kata fahuwa amanabih, dia bukan hanya cuman kenal ataupun menyaksikan Rasulullah, tetapi orang tersebut juga dia beriman kepada Rasulullah. Nah, siapa nih orang yang mereka tadi alladzina hum fihi mukhtalifun? Mereka seakan-akan berpecah ataupun juga berselisih pendapat berkenaan dengan kabar gembira. Maka orang-orang yang ketika risalah Rasulullah SAW tentang akan datangnya hari kiamat, mereka adalah orang-orang yang kita kenal disebut dengan kafir Quraisy, ataupun yang disebut dengan yaitu jahiliyah, orang-orang yang jahiliyah. Wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja, dan begitulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan pasang-pasangan. Wa ja'alna naumakum subata, Allah jadikan daripada yaitu hari subata untuk apa? Untuk kita beraktivitas. Wa ja'ala laila libasa, dan jadikan malam sebagai pakaian. Nanti akan kita sebutkan. Lalu dikatakan wa ja'alna nahara ma'asya, siang hari orang untuk beraktivitas, malam hari sebagai selimutnya, sebagai apa? Untuk orang-orang tidak ada yang namanya aktivitas. Jadinya tuh kalau kita lihat nih dari ayat Al-Quran tuh, Allah memberikan gambaran ketika malam harinya Allah Subhanahu wa ta'ala menyelimuti malam sebagai pakaian, artinya tertutup. Kemudian wa ja'alna nahara ma'asya, dan kami jadikan kata Allah yaitu siang harinya sebagai apa? Ma'asya, orang untuk mencari kehidupan. Makanya sunnatullahnya orang yang mencari kehidupan atau aktivitas kerja adalah di siang hari. Nah, sekarang zaman sudah berubah.
ada istilah apa? Yaitu banting setir. Dulu tukang toprak adanya kapan? Tukang toprak dulunya ada kapan? Adanya cuma di malam, ada cuma di pagi, siang hari. Nah sekarang ente cari tuh tukang toprak di Buncit ada kagak? Tuh. Makanya sekarang tuh begitu. Tapi hakikatnya kata Allah Subhanahu wa taala, malam dijadikan selimut, artinya untuk dia beristirahat, setelah siangnya dia beraktivitas. Wa bainakum faqum sam'an shidada wa jala siraja wa haja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Dan kami bangun dijadikan pelita yang amat besar. Kemudian kami turunkan daripada awan air yang banyak tercurah. Ini kan berkenaan tentang apa? Tentang ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu apa sih? Ayat berkenaan dengan alam semesta. Contoh misalnya, Allahu khalaqas samawati wal ard. Allah yang menciptakan daripada langit dan bumi. Ataupun tadi disebutkan berkenaan dengan contoh misalnya nanti wal fajr, walayalin asyr dan sebagainya. Berkenaan dengan ayat-ayat tentang alam semesta. Tujuannya apa? Ini kita nih ngaji nih. Ini kan yang datang nih anak muda nih, udah pada balik. Makanya saya berpikir gini, kemarin Lubabul Hadis sudah. Nah sekarang saya berpikir nih kira-kira buat anak muda apaan nih? Ada suatu pemikiran bagi saya sendiri, banyak di antara kita yang hafal juz amma tapi kagak tahu maknanya. Tujuannya apa itu? Nah bukan berarti yang hafiz Al-Quran nggak bagus-bagus, alhamdulillah. Nah, kalau Gus Baha bilang walaupun kita hafalan kita dikit tapi kita paham tentang isi Al-Quran. Terlebih lagi yang sudah hafiz. Nah, di sini udah hafiz udah banyak dari sini. Ada Anita, ada terusnya siapa lagi? Cika, Bang Samsul. Nah, Bang Samsul itu belum lama kemarin 2 bulan yang lalu datang ke saya. Sekarang dia lagi ngabdi, insyaallah nanti katakanlah beberapa nanti dia sudah selesai pengabdiannya, ya kita doain, kita dukung. Dia insya Allah akan berangkat ke mungkin ke Maroko ataupun juga ke Mesir, ya begitu. Jadi alhamdulillah di kita itu di kampung kita itu banyak orang-orang yang sudah dia juga hafal Al-Quran. Tapi yang belum bisa hafal Al-Quran, termasuk saya di sini hafal Al-Quran. Tapi setidaknya adalah kita bacaan kita kudu bagus, tajwid kita kudu bagus, makharijul huruf kita harus bagus. Nah dengan demikian apa? Dengan demikian setelah kita lancar membaca Al-Quran, tapi juga dituntut untuk apa? Untuk mentadabburkan dan juga memahami isi Al-Quran itu penting. Ya mungkin di sebagian kita udah tahu nih arti berkenaan dengan makna an-naba. Mungkin juga di antara kita an-naba artinya kayak begitu. Intinya adalah berkenaan dengan bagaimana orang yang mengingkari orang-orang musyrik berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan perkara dengan datangnya hari kiamat. Maka dengan demikian sebagian dari mereka itu kekuasaan Allah, ya, bukti atas kekuasaan Allah membangkitkan manusia setelah kematian mereka. Ya. Allah tuh tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kata Allah, gaya kun fayakun. Kita itu kehidupan dari kagak ada menjadi ada. Alam naj'alil arda mihada, bukanlah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan. Apa maksudnya? Allah bentangkan bumi ini dan Allah tundukkan untuk semua makhluk. Lihatin dah bumi. Itu bumi dihantarkan bukan berarti bumi datar. Ada sebagian di antara orang menafsirkan ya bumi datar, bumi begitu aja. Tapi tiada lain adalah dengan porosnya bumi, tiada lain adalah bulat seperti itu. Nah ini kan menjadi sunnatullah juga. Ketika kita berjalan tuh di muka bumi ini bukan sekonyong-konyong udah kita jalan aja, bukan. Kita lagi naik motor begitu, enggak begitu. Tapi dituntut kita sebagai orang yang berakal, nih begitu kokohnya nih bumi ketika kita berjalan. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari apa? Dari yaitu pasang-pasangan. Wa khalaqnakum azwaja.
Dan kami ciptakan di antara kalian adalah azwaja, pasangan. Yang laki kudu demennya kepada yang perempuan. Yang perempuan kudunya demen kepada yang laki. Kan begitu tuh sunatullahnya. Ya, sehingga begitu banyak berkenaan dengan kisah-kisah bagaimana Nabi Lut ya, dihadapi dengan tantangan, yaitu ketika umatnya bahkan istrinya ya, dengan ketika hal tersebut ia tidak tertarik dengan pasangannya, tidak tertarik dengan lawan jenisnya. Nah, ini menjadi catatan begitu. Nah, lihat tuh, begitu hebatnya Allah menciptakan manusia dengan berpasang-pasangan. Wa ja'alna syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kami jadikan wa ja'alna qabila wa syu'uban lita'arafu. Qabilah-qabilah, kelompok-kelompok, bani-bani, wa syu'uban ataupun cabang-cabang dari apa? Dari kelompok-kelompok, keturunan-keturunan, lita'arafu, yang kesemuanya itu tiada lain adalah untuk saling mengenal. Mana dalilnya? Suatu ketika ada anak muda laki, ada anak muda laki kurang ganteng. Kalau di sini mah ganteng semua nih. Masya Allah, ada Bang Fardan, Masya Allah, ada Dimas. Ini ganteng-ganteng semua nih, rival ganteng. Ini anak muda ini dia kurang ganteng. Ya, orangnya mohon maaf ya hitam. Orangnya hitam. Kalau Abi Samsul kan gak hitam. Kalau Abi Samsul tuh manis dia. Nah, ini orang hitam, dia demen tuh sama perempuan. Sama cewek dia demen. Ketika dia demen tuh sama perempuan, ya kan, dia ngelamar sama siapa? Sama yang namanya kaum Bani Bayadhah. Dia ngelamar sama kaum Bani Bayadhah. Kata pemuka-pemuka tersebut bilang kayak begini, udah jangan kawinin tuh sama dia orang miskin, kemudian orang kurang ganteng kayak gitu. Artinya itu anak laki diapain tadi? Ditolak. Kadang ngelamar dengan alasan bapaknya ngelihat itu orang yang ngelamar anaknya, oh dia kagak cakep tuh orangnya kayak begitu. Lalu terdengar nih berita ini sama siapa? Terdengar sama siapa? Rasulullah. Keterdengar dengan Rasulullah bahwasanya ada di antara pemuda yang ingin melamar Bani Bayadhah tersebut ditolak. Lalu turunlah ayat. Nah, turunlah ayat disebut dengan asbabun nuzul. Yang tadi tuh wa ja'alna qabaila wa syu'uba wa qabaila lita'a. Apa lanjutannya? Apa lanjutannya? Anita. Ayo. Wa ja'alna qabaila wa syu'uba wa qabaila lita'arafu. Apa lanjutannya? Inna akramakum indallahi atqakum. Tuh dalilnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi kalian, inna akramakum, sesungguhnya kalian nih yang mulia di sisi Allah, atqakum, adalah orang yang paling bertakwa. Baru dah tuh, kagak ada lagi yang namanya kasta dan strata sosial. Tuh Islam tuh. Islam menghapus daripada yaitu sistem kasta dan juga strata sosial. Berbeda dengan agama yang lain, ataupun kita ngelihat di Hindu kan bisa gitu kan, ya, mereka dengan kastanya masing-masing. Tapi agama Islam kayak tadi. Makanya itu tadi wa ja'alna wa khalaqnakum azwaja, dan kami ciptakan kalian tiada lain adalah berpasangan. Mawaddata wa rahmah. Begitu hebatnya Allah ketika menciptakan pasangan-pasangan, dia Allah berikan dan menanamkan kasih sayang dan ketenangan, rasa cinta. Tuh. Dan kita manusia nih. Ya kan, kita manusia. Butuh gak kasih sayang seseorang? Butuh. Kata Apan, gue juga mau begitu betulnya. Lentar dulu. Ini maksudnya adalah orang yang mau nikah.
Yang kalau masih pelajar SMA, kuliah kan, dulu belajar aja dulu. Itu belajar aja dulu. Cuman kalau yang kuliah emang udah ada jodohnya, udah nggak apa-apa kuliah. Kayak begitu. Bang Apik ya kan, dikit lagi gitu kan. Kak Sabrina, Anita segala macam. Kalau emang ada jodohnya udah nikah. Makanya Allah bilang tuh wa khalaqnakum azwaja wa min ayati an khalaqalakum anfusakum azwaja litaskunu ilaika. Biar dia ada rasa ketenangan. Nah, kemudian tadi apa makna daripada Allah jadikan ketika kalian tidur untuk istirahat? Artinya begini, kegiatan yang dilakukan sehari-hari Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa ada dijadikan malam itu wa ja'alna naumakum subata, untuk engkau tenang dan istirahat. Coba dah gini, mohon maaf nih, sunatullah. Misalnya kan nih kita punya bos, namanya bos Hanafi namanya, dipanggil dengan Pak Robert. Ini beliau punya usaha, usahanya itu masya Allah, punya tender, punya omset tahunan. Jangan gini, tahunan itu dia udah dapat omset berapa? 100 miliar, besar apa kagak tuh? Busek, 100 miliar. Lalu Pak Robert ini mengatakan, kalau begitu saya pengen jangan 100 miliar, saya pengen 200 miliar. Apa di dalam benaknya? Kalau begitu bagaimana nih, kagak ada yang namanya malam. Semuanya jadi apa? Siang semuanya. Oh nggak bisa begitu Pak Robert, nggak bisa. Karena ada siang ada malam, dibikin diputer. Apa diputernya? Ya udah malamnya bikin pekerjaan lagi kayak begitu. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala, lihat begitu banyak aktivitas ketika kita dari pagi hari sampai dengan kapan? Sampai dengan sore. Malamnya untuk apa? Subata, yaitu untuk istirahat. Wa ja'alna laila libasa. Malam sebagai pakaian. Apa libas? Disebut dengan pakaian ini artinya menutupi manusia yang pada siang harinya begitu nyanter, kemudian datangnya malam manusia seakan-akan ditutupi. Sembuhkan tiada lain ada di sini bahwasanya sebagai pakaian adalah ketika malam tersebut keadaan menjadi tenang. Coba deh, siang apa malam? Siang atau malam nih? Kira-kira mana yang paling bising? Yang paling berisik? Siang, motor wang-weng. Wah, di jalan Warung Buncit tuh. Jangankan jalan Warung Buncit tuh, depan rumah Bang Akub aja kalau pagi, wah Allah, orang udah macet banget tuh pertigaan kayak begitu. Nah, siang dengan hiruk pikuknya dunia, atau hiruk pikuk keadaan tuh dunia, yang kerja, yang sekolah, entar yang berantem, yang begini, itu aja kita udah stres tuh. Tapi hebatnya Allah jadikan tuh celeb. Apa maksudnya? Ketika datang maghrib celeb, kayak mati lampu kan begitu ya. Kejadian tersebut sunyi dah, enak banget. Apalagi kalau udah masuk jam 8, jam 9 malam, ketenangan tersebut, itulah tiada lain Allah Subhanahu wa taala hikmahnya menciptakan malam untuk di dalam keadaan sunyi dan manusia merasakan ketenangan. Paham ya begitu? Wa ja'alna an-nahara ma'asya, dan Allah jadikan siangnya sebagai apa? Ma'asya, usaha tadi. Dan Allah Subhanahu wa taala membangunkan daripada yaitu sab'an shidada, 7 buah langit yang kokoh. Maksudnya gimana? Kan tadi kita udah lihat tuh, keadaan malam udah lihat, keadaan siang udah lihat. Nah sekarang disuruh naik ke atas. Maksudnya apa? Disuruh melihat mendangak ke atas. Kalau di dalam surat Al-Luqman, apa ya? Al-Luqman suratnya Alhamdulillazi khalaqas apa? Yun. Allah menciptakan langit bighairi amadin, tanpa adanya tiang. Tuh di dalam surat Al-Luqman kalau nggak saja. Allah Subhanahu wa taala menciptakan daripada langit tanpa adanya tiang. Maksudnya apa? Supaya kita bertafakur, bertadabbur.
Ya. Kemudian dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencurahkan daripada air hujan. Indah tuh. Coba deh. Setiap hari gersang semuanya. Gerah kagak? Gerah. Contoh misalnya nih, setahun panas semuanya. Enak? Kagak enak. Setahun dingin semuanya, setahun dingin enak. Nah, semalam aja hujan RT 13 sama RT 3 kewalahan. Kan begitu. Wah, hujan nih. Mau terawih apa kagak? Hujan gede, banjir. Kata yang kebanjiran, udah dah, kaki gue pada keriput. Enggak, udah kagak terawih begitu. Kan Allah tuh enak tuh, coba deh. Ada kenikmatan juga, yang banjir kenikmatan. Kapan kenikmatannya? Kalau banjirnya udah selesai, terang, girang dan begitu. Kita ngeluh juga. Ya Allah, lama banget ya. Walaupun tuh rumah sering kebanjiran, kalau dia musim panas terus, dalam hatinya kan begini, RT gue tinggal RT 13, RT 5, RT 3, RT 2, RT 7, RT 11, banjir mulu. Kan begitu. Allah uji apa ini? Musim panas, apa yang akan ada di dalam lintasan hatinya? Kapan ya hujan ya? Tuh manusia begitu tuh. Makanya huruf jadi tenang aja gitu. Manusia begitu tuh. Lagi kebanjiran, pengennya apa? Pengennya panas. Lagi kepanasan, sumurnya kering, pengennya apa? Tuh. Makanya Allah katakan wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Allah curahkan turun daripada hujan yang begitu banyak. Maka dikatakan di sini adalah bahwasanya yaitu tiada lain adalah dengan awan. Lihat, awan, tahu awan? Kan proses di dalam ilmu IPA gimana? Ingat gak? Pelajaran IPA. Pelajaran IPA. Sebab diantaranya turunnya hujan. Ya. Uap kan naik tuh, ya kan? Matahari menyinari, kemudian uapnya naik ke atas, diterkumpul dengan apa? Dengan awan. Awan membawanya ke pegunungan. Hujan tuh seperti itu, maka air mengalir. Itu sunatullahnya kayak begitu. Siapa tuh yang bikin kayak begitu? Allah. Maka pantaslah Allah disebut dengan apa? Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan lagi bagaimana hebatnya Allah, bukan hanya sekedar menurunkan hujan, tapi nanti Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan daripada yang tadinya kering kerontang, Allah turunkan hujan, akan timbul benih-benih, yaitu tiada lain adalah tanaman-tanaman dan sebagainya. Masya Allah, alhamdulillah.